We have to find those villains before your honest colleagues do. You've opened Pandora's box, you dumb. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu sampai akhir hayat. Di video kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film berjudul The Bank Job yang dirilis pada tahun 2008. Pembuatan film ini terinspirasi dari sebuah kejadian nyata perampokan bank yang terjadi pada tahun 1971 di London, Inggris. Berdurasi selama 112 menit, film ini dibintangi oleh Jason Statham, Saffron Burrows, Daniel Mays, Stephen Campbell, dan beberapa aktor lainnya yang hampir semua cast-nya merupakan aktor dan aktris asal negara Inggris. Bercerita tentang sebuah upaya perampokan bank yang diinisiasi oleh seorang agen MI5 untuk membumi hanguskan bukti foto-foto taksnono milik salah seorang anggota keluarga kerajaan Inggris yang disimpan oleh seorang gangster di sebuah brankas bank. Dalam perjalanannya, agen itu kemudian memerintahkan koleganya untuk melaksanakan perbuatan kotor tersebut dengan jaminan bebas hukuman. Lantas bagaimanakah lanjutan kisah lengkapnya? Tetap ikuti terus video ini hingga selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang berenang di tepi pantai dan dilanjutkan dengan seorang pria kulit hitam yang memotret mereka saat sedang in the hoy di sebuah kamar hotel. Scene kemudian berpindah. Ini adalah Terry, seorang pedagang mobil bekas yang mempunyai masa lalu yang kurang menyenangkan. Dalam menjalankan bisnisnya, ia dibantu oleh dua orang rekan kerjanya, yakni Eddie dan Ingrid yang saling jatuh cinta dan akan segera menikah. Pada suatu waktu, ia didatangi oleh dua orang debt collector yang tanpa babi bu langsung menghancurkan beberapa mobil yang ada di situ, karena Terry tidak kunjung membayar utang kepada bos mereka. Setelah puas, kedua orang debt collector itu pun pergi dari situ dan tak lama kemudian seorang wanita bernama Martin Love datang ke tempat Terry menggunakan mobilnya Mr. Bean. Martin merupakan wanita teman lamanya Terry. Wanita ini lalu mengajak Terry untuk bertemu dan membicarakan sebuah tawaran pekerjaan di sebuah kafe pada jam 9 malam nanti. Cerita kemudian mundur ke 3 minggu sebelumnya. Ini adalah Tim dan Gail Benson. Keduanya merupakan agen MI5 asal Inggris. Tim dipanggil oleh seorang petinggi MI5 untuk diperintahkan meringkus seorang gangster kebal hukum bernama Michael X. Pria kulit hitam ini dianggap oleh sebagian media sebagai pejuang rakyat miskin dan tertindas, padahal sejatinya ia adalah seorang bandar narkoba, pemilik rumah bordil, dan punya sederet kasus kriminal lainnya. Michael mampu kebal hukum dikarenakan ia memiliki dokumentasi dan foto-foto taksnono milik para bangsawan dan juga salah seorang anggota keluarga kerajaan Inggris. Michael mengancam akan menyebarluaskannya apabila tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Inggris. Pihak kepolisian pun untuk saat ini tidak bisa membungkam Michael. Oleh karena itulah pihak MI5, dalam hal ini tim, mendapatkan tugas dari pimpinannya untuk mengambil foto-foto tersebut secara sembunyi-sembunyi tanpa harus melibatkan organisasi manapun. Foto sensual tersebut diperkirakan disimpan oleh Michael di sebuah safe deposit box di Bank Lloyd yang terletak di Baker Street, London. Scene kemudian berpindah menampilkan Martin yang baru pulang dari berlibur di Maroko harus tertangkap basah karena membawa narkoba saat baru tiba di bandara. Ia kemudian menelpon seorang temannya yang bernama Tim untuk meminta bantuan terkait masalah tersebut. Cerita kemudian berlanjut ke masa sekarang, di mana Terry dan Martin bertemu di kafe yang mereka janjikan pada siang hari tadi. Di sini kemudian Martin menceritakan tentang sebuah peluang menjadi kaya raya dalam waktu singkat dengan membobol brankas sebuah bank yang kebetulan sedang mengalami masalah pada sistem alarmnya. Brankas bank yang dimaksud oleh Martin tak lain dan tak bukan adalah brankas yang terdapat di dalam Bank Lloyd, tempat yang sama di mana Michael menyimpan foto-foto sensual milik keluarga bangsawan dan kerajaan Inggris. Mendengar tawaran ini, Terry tidak bisa langsung mengiyakan dan harus membicarakannya dengan teman-temannya yang lain. Setelah Terry pergi, Martin kemudian menghampiri Tim yang juga berada di sisi lain dari kafe tersebut. Ternyata ide untuk merampok bank tersebut datangnya dari agen MI5 ini. Ia memperalat Martin untuk disuruh merampok serta membobol brankas Bank Lloyd dengan tujuan mengambil foto-foto yang disimpan oleh Michael, dengan imbalan berupa pembebasan hukuman bagi Martin yang sebelumnya terlibat penyelundupan narkoba di bandara.
Namun Martin tidak memberitahukan kepada Terry kalau ide utamanya itu justru datang dari pihak MI5. Selain rencana perampokan bank yang sudah diatur oleh tim, pihak MI5 juga mengutus seorang agen wanitanya bernama Gail untuk menjadi mata-mata dan menyusup masuk ke dalam rumah Michael untuk mengawasi kalau foto-foto itu ternyata tersimpan di dalam rumah tersebut. Scene kembali berpindah menampilkan Terry yang pergi ke sebuah klub striptease untuk bertemu dengan teman-temannya yang lain dan menceritakan perihal tawaran pekerjaan merampok bank tersebut. Dave dan Kevin yang mendengarnya setengah tak menyangka kalau Terry bisa punya rencana sejahat itu. Mereka kemudian menghentikan obrolan mereka tatkala dua orang polisi masuk ke dalam klub tersebut dan langsung menuju ruangan sang pemilik klub. Ternyata dua orang ini adalah polisi korup yang terbiasa meminta jatah preman kepada Vogel, pemilik klub striptease sekaligus produser pembuatan film-film porno. Setelah memberikan uang pelicin itu, Vogel kemudian mencatatkannya di sebuah buku catatan pribadinya. We'll pass the word along. Cerita berlanjut saat pesta pernikahan Eddie dan Ingrid berlangsung. Terry beserta dua orang temannya yang lain bertemu dengan Martin, dan mereka pun kemudian menyanggupi perihal rencana perampokan Bank Lloyd. Besok harinya Terry dan Martin masuk ke dalam bank, menyewa sebuah safe deposit box agar dengan mudah masuk ke dalam ruangan brankas bank yang akan mereka bobol nantinya. Saat menuju ruangan, mereka berselisih dengan Vogel yang baru saja keluar dari ruangan itu. Sedangkan Kevin dan Dave berada di luar area gedung dengan berpura-pura melakukan pemotretan untuk mengambil foto di lingkungan sekitar bank. Saat Vogel keluar dari bank dan memanggil taksi, ia mengenali Dave yang sebelumnya pernah menjadi salah satu aktor yang membintangi film porno yang ia buat. Setelah itu mereka berempat kemudian berkumpul dan mereka kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan brankas bank dengan cara menggali terowongan dari toko yang akan mereka sewa yang berjarak 2 pintu dari bank tersebut. Karena tidak punya keahlian dalam urusan gali-menggali, Terry kemudian merekrut seorang pria bernama Bembas yang ahli dalam urusan penggalian. Selain itu, Terry juga menambah personil dengan merekrut seorang pria tua bernama Guy Stinger yang bertugas menjadi frontman mereka saat berada di toko nantinya. Singkat cerita, komplotan perampok amatir ini mulai bersiap melaksanakan rencana mereka. Dengan alasan renovasi, mereka mulai memasukkan satu persatu perkakas yang akan digunakan untuk menggali. Sementara itu, di luar area gedung, tampak dua orang yang diutus oleh MI5 mengawasi pekerjaan mereka. Here we go. Let's get this done. Getaran akibat penggalian itu mulai terasa hingga ke toko sebelah yang kemudian memanggil polisi untuk memeriksa keadaan. Beruntungnya polisi tersebut hanya menegur dan tidak sampai memeriksa hingga ke bawah basement. Atas kejadian tersebut, Terry kemudian berinisiatif untuk merekrut Eddie yang ia tugaskan untuk menjadi pengawas mereka dari atas atap gedung seberang bank. Dengan menggunakan walkie-talkie, Eddie pun bersiaga untuk memberitahukan situasi terkini yang ada di luar area gedung. Pekerjaan penggalian pun mereka lanjutkan. Suatu saat Martin kemudian keluar area toko dengan alasan untuk membeli makan minum di sebuah bar. Padahal ia menemui tim yang sudah menunggunya dan melaporkan progres kerja mereka. Tak disangka Terry kemudian mengikuti Martin hingga ke bar dan melihat Martin yang sedang mengobrol dengan seseorang pria yang tidak ia kenal. Namun Martin menyangkal kalau pria tersebut hanyalah seorang pengunjung biasa, dan setelah membayar, Martin pun pergi dari situ. Terry kembali ke basement toko dan melanjutkan pekerjaan penggalian, hingga kemudian Terry menemukan susunan bata yang ada di dasar tanah yang mereka gali. Saat ia tengah memeriksanya, Terry tak sengaja terjatuh ke dalam sebuah lorong bawah tanah yang dipenuhi dengan tulang belulang manusia hasil pembuangan mayat saat terjadinya pandemi di Inggris pada sekitar abad ke-16. Hey, Batman! Terry, talk to me! It's a pile of skeletons. You're joking. Beruntungnya lorong rahasia ini berada tepat di bawah brankas bank yang menjadi target utama mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi bersusah payah untuk menggali. Mereka kemudian langsung melanjutkan pekerjaannya dengan membobol lantai brankas bank tersebut menggunakan tongkat las canggih yang mampu memotong beton dan logam. Sementara itu, akibat dari penggunaan frekuensi publik radio yang mereka gunakan untuk berkomunikasi, seorang operator radio amatir tak sengaja mendengar percakapan mengenai pembobolan bank antara komplotan perampok ini. Operator tersebut kemudian melaporkan temuannya itu kepada pihak kepolisian. Namun karena komplotan perampok ini tidak menyebutkan nama maupun tempat, membuat para polisi terpaksa harus memeriksa satu persatu bank yang ada pada radius frekuensi radio tersebut terpancar.
Setelah sebelumnya beristirahat, komplotan perampok ini kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan membuka satu persatu kotak penyimpanan yang ada di dalam brankas bank tersebut. Terry kemudian mencurigai Martin yang hanya terfokus di satu kotak penyimpanan bernomor 118. Ia kemudian langsung mendekati Martin dan mengambil isi kotak tersebut tepat sesaat Martin berhasil membukanya. Saat Terry membuka isi dari amplop itu, ia setengah terkejut saat melihat kalau itu ternyata adalah foto tak senonoh dari Putri Margaret, salah seorang anggota kerajaan Inggris yang pada awal film dipotret oleh seorang pria kulit hitam saat sedang bercocok tanam dengan dua orang pria. Sementara itu di atas atap, Eddie melaporkan kepada komplotan yang lain kalau di depan pintu bank saat ini telah tiba para polisi yang mengecek mengenai perampokan yang dimaksud oleh si operator. Namun beruntungnya mereka, saat polisi itu tiba di depan pintu brankas, ternyata pintu brankas itu hanya bisa dibuka pada jam operasional saja, sedangkan pada saat itu ternyata adalah hari libur. Pihak polisi itu pun berlalu pergi dari Lloyd Bank. Merasa situasi sudah cukup tenang, Eddie yang ceroboh secara tak sengaja menjatuhkan walkie-talkie yang ada di tangannya. Terry yang tidak mengetahui kalau polisi itu sudah pergi, mengira kalau Eddie berhasil ditangkap oleh polisi karena tidak menjawab panggilannya. Terry dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk segera bergegas pergi dari situ dengan membawa apapun yang bisa mereka bawa. Let's go. That's right, let's move. Come on! Mobil van yang sebelumnya digunakan oleh Terry kemudian keluar dari basement toko dan diikuti oleh anak buahnya tim yang ditugaskan untuk mengambil foto-foto tersebut dan menghancurkannya. Namun ternyata Terry telah mengganti rencana dengan menggunakan mobil van yang lainnya demi mencegah jebakan dari pihak lain. Berkat kejeniusan Terry, mereka semua pun berhasil lolos tanpa terlacak oleh pihak MI5. Komplotan itu kemudian tiba di sebuah gudang untuk bersembunyi dan mereka pun langsung membagi rata hasil rampokan tersebut. Setelah dirasa cukup, Guy dan Bambas pun langsung berpamitan dan pergi dari tempat itu. Sementara itu Martin sedari tadi sibuk memperhatikan klise foto yang ia ambil dari dalam amplop. Pada akhirnya Martin pun bercerita dan berterus terang tentang semuanya, kalau ia sebenarnya diperintahkan oleh pihak MI5 untuk melakukan perampokan ini. Ia terpaksa melakukannya karena sebelumnya mendapat masalah saat ketahuan membawa narkoba di bandara. Mendengar hal tersebut, Dev dan yang lain pun marah. Mereka sadar kalau saat ini merekalah yang jadi incaran para pihak MI5. Dan benar saja, pimpinan MI5 langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera meringkus komplotan perampok amatir ini dan membumi hanguskan foto-foto sensual tersebut. Keesokan paginya, berita tentang perampokan lewat radio ini langsung menjadi headline utama di berbagai surat kabar dan menjadi penyelidikan utama pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh seorang polisi jujur bernama Roy Given. Namun saat Roy sedang berada di TKP, seorang agen MI5 yang lain langsung mendatangi Roy dan mengambil alih penyelidikan karena sudah menjadi masalah keamanan negara. Martin bersama dengan Terry lalu menelpon tim untuk mengajaknya bertemu di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Selain diincar oleh pihak MI5 dan juga kepolisian Inggris, para komplotan perampok ini ternyata juga menjadi incaran Leo Vogel yang ternyata menyimpan buku catatan yang berisi bukti-bukti penyerahan uang sogokan kepada para polisi korup yang biasa meminta jatah preman kepada dirinya. Vogel yang berteman baik dengan Michael X kemudian menelpon pria kulit hitam itu dan memberitahukan kalau bank tempat ia menyimpan bukti foto-foto Putri Margaret berhasil dirampok oleh seseorang yang tidak ia kenal. Mendengar hal tersebut, Michael semakin bertambah geram dengan kehadiran Gail yang sudah ia curigai sedari awal saat mulai mendekati saudaranya Hakim. Sesuai dengan janji, Terry kemudian menemui tim di stasiun kereta bawah tanah Tottenham. Tim mengira kalau Terry akan dengan sukarela menyerahkan foto-foto tersebut kepada dirinya, tapi ternyata tidak. Situasi justru berbalik. Tim dan pemerintah negara Inggris kini mendapatkan ancaman langsung dari Terry. Terry lah yang kini justru mengancam akan menyebarkan foto-foto laknan tersebut apabila ia dan anggota perampok yang lainnya tidak mendapatkan paspor dan surat perlindungan hukum resmi dari negara Inggris. Tim kemudian menceritakan permintaan Terry dan kawan-kawannya itu kepada atasannya yang tidak bisa berbuat banyak selain mengiyakan permintaan tersebut. Sementara itu, Vogel bersama-sama dengan seorang polisi korup berhasil mengingat nama Dave Schilling yang dulu merupakan salah satu aktor porno mereka yang sempat ditemui Vogel beberapa hari sebelum terjadinya perampokan dan curiga kalau Dave juga ikut terlibat. Dave akhirnya ditangkap oleh polisi korup itu dan dibawa ke markasnya Vogel. Ia kemudian disiksa dan diinterogasi mengenai perampokan yang terjadi di Bank Lloyd.
Setelah mendapatkan informasi yang cukup dari Dave, kedua polisi korup itu langsung meluncur ke showroom mobil bekasnya Terry dan menangkap Eddie, dan kemudian menyuruh Ingrid untuk menyampaikan pesan kepada Terry agar segera menghubungi Vogel kalau Eddie dan Dave mau selamat. Eddie dan Dave kini menjadi tawanannya Vogel. Ingrid pun segera menghubungi Terry dan memberikan nomor telepon Vogel. Terry pun langsung menelpon kantor Vogel dan berbicara dengan si Raja Mesum. Vogel pun kemudian menjelaskan kalau ia ingin buku catatan miliknya beserta foto-foto laknat yang dicuri oleh Terry agar secepatnya dikembalikan kepada dirinya. Namun Terry berdalih kalau ia sama sekali tidak mengetahui tentang buku catatan yang dimaksudkan oleh si Vogel. Mendengar alasan Terry, Vogel pun marah dan memerintahkan si polisi korup untuk langsung menembak Dave di hadapan Eddie. Oh, Terry, you gotta be kidding me. No. Akibatnya Terry dan Kevin segera pergi menuju mobil van yang mereka gunakan untuk mencari dan berhasil menemukan buku jurnal yang dimaksudkan oleh si Vogel. Buku jurnal yang berisikan catatan kejahatan Vogel itu justru menimbulkan buah simalakama kepada Terry dan teman-temannya. Hingga kemudian Terry menemukan sebuah solusi agar bisa terbebas dan aman dari semuanya. Sementara itu di sisi lain, polisi Roy Given yang memimpin penyelidikan kasus perampokan ini berhasil mengidentifikasi para tersangka perampokan dari kesaksian seorang pria yang bekerja di gedung sebelah bank. Nasib sial menimpa kedua orang temannya Terry. Bembas dan Guy Stinger dibunuh oleh orang tak dikenal yang disinyalir dilakukan oleh preman suruhan Vogel. Sedangkan Gail, wanita agen MI5 yang menyamar di rumahnya Michael, berhasil terendus penyamarannya oleh Michael yang langsung menyiksa dan menguburnya hidup-hidup. Terry kemudian menyusun rencana yang sangat matang. Ia menelpon Vogel dan meminta penukaran antara Eddie dan buku jurnalnya di stasiun Paddington tepat pukul 11 pada esok hari. Setelah itu Terry kemudian menemui tim di stasiun Tottenham untuk menyerahkan foto close-up dan dokumen untuk keperluan paspor mereka. Selain itu, Terry juga menyuruh tim agar seorang bangsawanlah yang nantinya akan menyerahkan paspor mereka di stasiun Paddington pukul 11 esok hari. Sama seperti yang ia janjikan juga kepada Vogel sebelumnya. Keesokan harinya saat mereka bertiga pergi menuju stasiun Paddington, Kevin terlebih dahulu turun dari kereta menuju kantor polisi dan menemui polisi jujur Roy Given. Ia lalu menyerahkan secari kertas hasil sobekan dari buku jurnalnya Vogel yang berisikan daftar nama polisi korup yang terafiliasi dengan para penjahat. Kevin pun mengatakan kepada Roy kalau pemilik buku itu akan berada di stasiun Paddington pada pukul 11 nanti. Cerita kemudian berpindah saat Martin dan Terry sampai di stasiun Paddington. Mereka kemudian berpisah. Martin menemui tim yang menunggu di atas, sedangkan Terry menunggu di titik yang ia janjikan sebelumnya. Tak lama kemudian, rombongan Vogel yang membawa Eddie pun tiba di stasiun tersebut. Vogel tidak tahu kalau di dalam stasiun tersebut terdapat beberapa agen MI5 yang sedang mengawasi Terry. Selang beberapa menit kemudian, bangsawan yang diminta untuk menyerahkan dokumen paspor pun tiba di stasiun. Saat Vogel dan Eddie sudah hampir mendekati Terry, tiba-tiba polisi korup itu mengenali salah seorang agen MI5. Ia mengira kalau itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Terry, dan kemudian langsung pergi meninggalkan Terry dan membatalkan perjanjian mereka. Terry tidak bisa berkutik, ia terpaksa menunggu kedatangan bangsawan yang akan membawa dokumen dan paspornya. Setelah dokumen tersebut di tangannya, Terry lalu menyerahkan foto-foto yang ia sepakati sebelumnya. Segera setelah itu, Terry langsung berlari mengejar Vogel yang pergi membawa Eddie. Sesaat kemudian, Terry berhasil menjegal Vogel dan kemudian menghajar pria tua tersebut. Seorang polisi korup yang melihat Vogel dikeroyok lalu berusaha untuk menyelamatkannya. Berkat kelincahan yang dimiliki oleh Terry, ia berhasil balik menghajar pria tersebut dengan menggunakan batu bata. Setelahnya, Terry kemudian menghampiri mobil untuk menyelamatkan Eddie. Namun, tak lama kemudian, rombongan polisi yang dipimpin oleh Roy Given datang dan langsung menangkap Terry dan juga Vogel. Namun beruntungnya, berkat dokumen kebal hukum yang barusan Terry dapatkan, tim lalu memerintahkan Roy untuk membebaskan Terry dan dua orang temannya yang lain. Yes, sir. What are you talking about? That part of the fake. No robbers in it. Now, I believe you for certain, Mr. Vogel's book of... Kemudian Terry menyerahkan bukti-bukti kejahatan Vogel yang tertulis lengkap di buku jurnalnya kepada polisi jujur Roy Given. Setelah itu mereka bertiga pun melenggang pergi meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, karena sudah berhasil mendapatkan foto-foto memalukan milik Putri Margaret, pihak MI5 beserta anggota tentara yang lainnya langsung menyerbu kediaman Michael dan meringkusnya dengan tuduhan penyelundupan narkoba masuk ke wilayah hukum Inggris.
Tim yang ikut serta dalam penyergapan itu kemudian menemukan kuburan tempat Gail Benson dibunuh oleh Michael. Ia kemudian memerintahkan untuk membakar seluruh tempat tersebut sehingga tidak ada satu lagi pun yang tersisa. Sementara itu, Terry beserta teman-temannya yang lain dengan santainya minum-minum merayakan kebebasan mereka. Ingrid dan Eddie berhak mendapatkan jatah showroom miliknya Terry. Martin kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Terry dan juga Kevin. Film pun diakhiri dengan Terry yang sudah terlanjur menjadi kaya raya berlibur dengan kapal pesiar miliknya beserta anak dan istri tercintanya. Dan itulah dia akhir dari film The Bank Job. Sebuah kisah nyata yang disadur menjadi sebuah film memang tidak akan pernah bisa 100% sama seperti aslinya. Begitu pula dengan kisahnya yang sudah pasti ada yang ditambah dan ada juga yang dikurangi. Seperti halnya film ini yang banyak mengubah nama-nama tokoh utamanya. Sekian dulu video dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Buset, 27 menit cuk, ini jadi video berapa menit nanti ya?